Halo semuanya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat waro di waktu belajar. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ta'lim Muta'alim semester 7. Di sini saya akan membahas tentang pasal 11 yang berjudul sifat waro di waktu belajar. Rawa ba'duhum hadisan fil babi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawaro fi ta'alumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya'an. Sebagian ulama telah meriwayatkan sebuah hadis yang berhubungan dengan waro dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya beliau bersabda, siapa yang tidak berlaku waro di waktu belajar, maka Allah mencobanya salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, mati muda. Yang kedua, menjadi pelayan di kedudukan di pelosok. Yang ketiga, diuji mentalnya menjadi pegawai pemerintah. Ima'an yumitahu fi sababihi au yuki'ahu fi rosatiki au yabtaliyahu in bihidmati sultan. Maka sewaktu-waktu menuntut ilmu itu lebih wirtai, maka ilmunya lebih bermanfaat, belajarnya lebih mudah, dan banyak memperoleh berkahnya atau faidahnya. Dilanjut lagi yang kedua ya. Famahma tolibul ilmi aura'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'alamuhu wa ta'alalumahu ayyasara wa fa'idahu aksaro. Menuntut ilmu yang disertai waro, maka ilmunya akan lebih berguna, belajarnya menjadi lebih mudah, dan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Dilanjut lagi. Wa min waroi an yataharoza ani sabai wa kasroti naum wa kasroti kalami fima la yanfa'u. Di antaranya perbuatan waro itu menjauhkan dari perut terlalu kenyang, banyak tidur, dan banyaknya bicara yang tidak ada gunanya. Wa an yatahriza'an akli to'ami suki in amkana li anna to'ama suki akhrobu ilan najasati walhan nabasati wa abadu an zikrillahi ta'ala wa akhrobu ilal ghaflati wali anna absaru fuqara'i taqai alaihi wala yaqdiru ala syira'i minhu fayata'azzana bizalika fatazhabu barakatuhu. Hendaknya menjauhi makanan pasar jika memungkinkan, karena makanan pasar dikhawatirkan najis dan kotor, dapat menjauhkan diri dari ingat kepada Allah dan lebih dekat kepada kelalaian. Dengan memakan makanan pasar, maka akan membuat orang fakir tahu, padahal ia tidak mampu membeli dan merasa sedih. Akibatnya hilang berkahnya. Kenapa kita harus menghindari makanan pasar? Karena makanan pasar itu kurang terjaga. Dilanjut lagi. Wahuki an imamah saykhon jalilan muhammadan fadli kana fi halil ta'alumihi la ya'kulu min ta'ami suki wa kana abu yuskunu fi rosatiki wa yuhami ta'amuhu wa yadkhala ilaihi yauma jama'ah. Dikisahkan bahwa Imam
Asyikh Al-Jalil Muhammad bin Al-Fadlan selama belajarnya tidak pernah memakan makanan pasar. Sedangkan ayahnya tinggal di pelosok desa, selalu menyediakan makanannya di setiap hari Jumat. Faro'a fil baiti ibnu Huza suki yauma falam yakul yakalimuhu sahitong alaihi. Faqala man astarabtuhu anna walam ardo bihi walakin ahdorohu sarikun. Faqala Abu lau kanta tahtatu wa tatawwara'u lam yajtari sarikuka bizalik wa hakaza kanu yatawara'una falizalika ufiku lil ilmi wa nasri hatta baki ismuhu illa yaumil qiyamah. Dia membiasakannya berkunjung ke tempat guru Syekh Muhammad. Pada suatu hari, ayahnya datang melihat roti pasar di rumah anaknya. Maka dia tidak mau bicara pada anaknya karena marah dan membencinya. Melihat ayahnya marah karena roti pasar tadi, lalu Syekh Muhammad memberikan keterangan pada ayahnya. Wahai ayah, sesungguhnya aku tidak membeli roti ini dan aku pun tidak menyukainya. Tapi roti ini yang membawanya adalah temanku. Ayah menjawab, bila kamu berhati-hati dan waro, maka temanmu tidak akan memberi roti itu. Demikianlah mereka semua waro dalam berilmu. Mereka menjadi murah dalam memperoleh ilmu dan menyebarluaskannya. Nama mereka dikenal hingga hari kiamat. Wa wasa faqihu min zuhadi fuqahai talibal ilmi alaiha an tataharaza'ani gibah wa an mujasati lil miksar. Salah seorang ulama zuhud memberi nasihat kepada muridnya, jauhkanlah diri mengunjing dan bergaul dengan orang yang banyak bicara. Wa qala inna man yaksiru kalama yasruku umroka wa yudoi'u awqataka. Kata dia, sesungguhnya orang yang banyak bicara maka sedang mencuri umurmu dan menyia-nyiakan waktumu. Wa min warai an yatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wal ta'tili fa innama juwarata mu'asiratu la mahalata. Termasuk perbuatan waro, yaitu menjauhkan diri dari golongan yang berbuat kesulitan, maksiat, dan penganggur. Karena berkumpul itulah mempengaruh sangat besar. Wa an yajlisu mustaqbilal kiblati wa yakunu mustana bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yagtani da'wata ahlil khair wa yataharraza'an da'wati mazlumin. Hendaknya menghadap kiblat ketika belajar, selalu menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajakan para penduduk kebaikan dan menghindari ajakan orang-orang yang berbuat zalim. Di sini kita dianjurkan untuk ketika kita belajar atau seorang pelajar ketika sedang belajar itu berharap untuk menghadap kiblat. Itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa mengikuti sunnah tersebut. Sekian dari saya tentang warok di waktu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video kali ini telah selesai dan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan semoga yang mendengarkan video ini dan yang menonton semoga ilmunya bermanfaat dan bertambah berkah. Dan pesan dari saya, kita sebagai pelajar atau sebagai penuntut ilmu itu harus
bersikap warok dalam belajar, karena bersikap warok dalam belajar itu kita bisa mempermudahkan ilmu ilmu itu masuk ke dalam pikiran kita, dan kita lebih cepat mendapatkan atau menangkap ilmu tersebut gitu. Dan jangan lupa ketika kita sedang belajar itu diharuskan menghadap kiblat. Karena apa? Karena itu sudah menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umat manusia patut untuk mengikutinya, dan itu sebagai contoh dari Nabi. Dan sekian dari saya. Hadza wallahi ana yarfazuna walhamdulillahi robbil alamin. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.